Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita bahas dulu tugas di minggu kemarin. Pada pertemuan minggu kemarin ada tugas, yaitu sebagai berikut. Ketika kita melihat kabel di pasaran, itu terdiri dari berbagai macam warna seperti merah, kuning, hitam, biru, kuning loreng hijau. Kemudian, apa tujuan pabrikan memproduksi kabel dengan berbagai macam warna tersebut? Jelaskan pendapatmu. Ada dua alasan kenapa kabel itu terdiri dari berbagai macam warna. Yang pertama adalah untuk mempermudah kita pada saat melakukan wiring atau penyambungan, ya. Jadi kalau kita mau menyambung rangkaian kontrol motor listrik, katakanlah inputannya 3 fasa, itu mudah kita bedakan. Fasa R, S, dan T itu lebih mudah, ya. Kemudian ketika akan melakukan suatu troubleshooting atau suatu masalah, itu juga akan lebih mudah. Misalnya kalian di rumah punya lampu, ya, tiba-tiba lampunya mati, kemudian kalian lepas lampunya, kalian cek fitting lampunya menggunakan test pen, ternyata dua-duanya itu tidak menyala. Artinya apa? Kabel fasanya ada yang lepas atau ada yang putus. Jadi nanti ketika kalian melacak, cukup dilacak kabel fasanya saja, ya, yang menyebabkan tidak adanya arus yang mengalir ke fitting. Itu alasannya, ya. Ada dua, untuk mempermudah wiring dan mempermudah ketika terjadi troubleshooting, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah berkaitan dengan jenis-jenis kotak kontak, ya. Pertama adalah pengertian kotak kontak. Itu adalah material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Nah, berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah kotak kontak kecil, yang kedua adalah kotak kontak besar. Perbedaannya adalah kalau kecil itu hanya terdiri dari dua terminal, kalau yang besar itu adalah terdiri dari 3 terminal, ya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Yang di sebelah kiri saya ini adalah merupakan kotak kontak kecil, yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari kotak kontak besar, ya. Ini maksudnya adalah terminalnya, ya. Ada dua sini yang sama. Sedangkan berdasarkan tempat pasangannya dikenal dua jenis stop kontak, yaitu yang pertama adalah stop kontak inbound, yang kedua adalah outbound. In berarti adalah di dalam, sedangkan out itu adalah di luar, ya. Berarti kalau inbound, ya, jalur pipanya atau pengabelannya itu adalah ditanam di dinding, dalam dinding. Kalau outbound itu yang portable, ya, mungkin ketika kita akan melakukan di luar gedung, nah kita gunakan yang outbound yang bisa dibawa kemana-mana, ya. Ini adalah contohnya, ya. Ini yang inbound yang tertanam di dalam dinding. Ini adalah yang outbound dinding yang bisa kita bawa kemana-mana, ya. Tipe-tipe stop kontak yang ada di banyak sekali macamnya, ya. Kalau di Indonesia itu kan kita masuknya adalah ke Asia, ya. Jadi tipenya adalah tipe C, yang ini, yang hanya terdiri dari 2 terminal, ya. Kalau yang tipe H ini Israel, ini Italia, ini tipe K Denmark dan Greenland, ya. Tipe G ini, ya, Irlandia, Jerman. Tipe B ini ada USA, Amerika, Meksiko, Kanada, Jepang. Tipe A USA, Meksiko, Kanada, dan Jepang. Tipe C
dan lain sebagainya ya. Bisa dilihat sendiri. Ini sering kita lihat ketika elektronik yang impor buatan luar negeri itu pasti sering kita temui beberapa steker atau jack dari peralatan tersebut bentuknya adalah tidak seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita telah membeli peralatan elektronik dari luar negeri sedangkan tidak bisa dihubungkan ke stop kontak yang ada di Indonesia, itu perlu yang namanya konverter plug ya, atau konverter steker. Contohnya ini adalah sebelah kiri saya, ini adalah steker, katakanlah ini adalah cas laptop ya yang kita beli dari luar negeri. Dia terdiri dari 3 terminal ya, sedangkan di Indonesia hanya ada 2 terminal. Bagaimana caranya? Kita harus membeli yang namanya konverter. Jadi nanti dari 3 terminal ini kita masukkan ke sini ya, ada 3, 1, 2, 3. Sebelah sini ini adalah yang ini, tampak 2 terminal yang nanti ini sudah bisa kita hubungkan ke stop kontak yang ada di tempat kita, seperti itu ya. Jadi ketika kita beli di luar negeri harus ada konverter ketika jumlah terminalnya atau bentuk terminalnya itu berbeda dengan yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Tugas stop kontak yang ada di Indonesia sebagian besar terdiri dari 2 terminal. Supaya dapat berfungsi dengan benar, maka kedua terminal tersebut dibuang kemana? Ya, perlu kita ketahui bersama. Yang namanya input itu kan ada fasa, ada netral, ada grounding. Nah, kalau terdiri dari 2 terminal, dibuang kemana? Apakah fasa netral, ataukah fasa grounding, atau netral grounding, atau fasa semua, atau netral semua, atau bahkan grounding semua ya. Silakan dijawab instruksinya seperti biasa ya, jawabannya disertai dengan alasannya kenapa seperti itu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.